Gadis ini mengambil $1 juta. Jadi habiskan 300.000 untuk mengundang penasihat senior untuk membantu Anda menjadi seorang wanita. Dia berencana untuk menjalani kehidupan seorang wanita bangsawan. Konsultan mode menyarankan Zainab untuk mencari putra orang terkaya di daerah itu. Karena menyenangkan berada di atas orang lain, Samet mengetahui melalui penelitian bahwa mereka juga memiliki seorang putra sulung yang belum menikah. Tapi tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitarnya. Cara menonjol itu penting. Kemudian keduanya mengetahui bahwa ayah Onur sangat menyukai pacuan kuda. Onur, jika dia punya waktu luang, akan pergi ke peternakan kuda penelitian. Itulah poin kuat Zainab. Sejak kecil ia mengikuti ayahnya menonton pacuan kuda. Selama ayahnya bertaruh pada anak yang mana, saya memilih sebaliknya, mana yang benar. Kemudian kedua pria itu bersiap-siap dan pergi ke arena pacuan kuda. Zainab baru saja turun dari mobil saat melihat ayahnya memanjat tembok. Zainab menoleh dan jatuh pada Onur. Onur saat ini benar-benar mengabaikan gadis cantik biasa ini. Zainab melihat itu dan memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Ada beberapa kuda di arena pacuan kuda, hanya ada 3 detik. Dan kuda-kuda itu terlihat malas, semakin banyak berlari, semakin energi. Pernyataan kontradiktif ini menarik perhatian Onur. Ketika saya bertanya kepada Zainab mengapa seorang gadis tertarik pada pacuan kuda, dia mengatakan keluarga bangsawannya ada di Inggris. Sejak saya masih kecil, saya sering pergi ke arena balap dengan ayah saya. Di depan mata, kuda pemenang hari ini adalah kuda emas itu. Onur mengatakan meskipun kuda itu adalah seorang prajurit sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya saya bermain sejak saya sakit, jadi saya tidak menyangka. Kalimat Zainab berikutnya keluar. Dengan begitu dia akan khawatir ditinggalkan oleh tuannya, jadi dia akan berusaha untuk menang. Onur harus mendengarkan Zainab. Maka kuda emas itu tentu saja melampaui opini publik untuk kembali lebih dulu. Onur menjadi pemenang tunggal hari ini. Mata investasi yang tajam ini juga dipuji oleh ayahnya. Zainab tahu Onur akan datang mencarinya, jadi dia meninggalkan arena pacuan kuda terlebih dahulu. Onur melihat Zainab hendak pergi, tidak mau melewatkan kesempatan itu, maka ia langsung mengejarnya. Setelah berterima kasih, Onur mengajak Zainab menemui orang tuanya. Dia mengatakan bahwa taruhan hari ini bisa dimenangkan semua berkat dia. Seorang ayah melihat putranya memuji seorang gadis. Zainab membantu mereka memenangkan taruhan ini hari ini, jadi undanglah dia untuk makan malam besok. Tentu saja Zainab tidak akan menolak. Pada siang hari berikutnya, dia membeli sebotol anggur seharga $200.000 dan pergi ke rumah Onur. Berpikir disinilah saya akan tinggal di masa depan. Zainab menjadi bersemangat. Tapi karena dia ingin pamer, dia tetap berusaha untuk tetap tenang. Botol anggur yang dibelinya dengan gigi dan lehernya disisihkan secara sewenang-wenang oleh ayahnya. Bagaimanapun, ini seperti nasi biasa. Di meja makan, ibunya memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan latar belakang Zainab. Zainab berbohong sampai separuh Eropa memiliki propertinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Sayangnya, ayahnya meninggal terlalu cepat. Propertinya sudah terjual habis. Sekarang dia punya banyak uang di bank. Sementara Zainab sedang berbohong dengan penuh semangat. Onur mengajak pacarnya masuk. Segera setelah itu, pacarnya mengumumkan bahwa Onur telah melamarnya. Mendengar kata-kata tersebut, Zainab mengutuk di kepalanya. Usahanya sia-sia. Tapi Zainab tidak bisa lagi mengubah targetnya. Dia harus bertarung dengan wanita ini sampai akhir. Sering dikatakan bahwa begitu seseorang memiliki uang, dia akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Zainab melihat pacarnya dipukul dengan sangat tragis. Dia tidak khawatir, tetapi mengambil uang tunai dan melarikan diri. Begitu saja, Zainab berubah menjadi wanita internasional, dan pacarnya tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Yang lebih tragis adalah dia dibawa pergi oleh para gangster. Ternyata uang tersebut dijatuhkan oleh kelompok gangster yang sedang dalam pelarian. Menghadapi interogasi bos gangster, sang pacar baru saja mengatakan bahwa uang itu diambil oleh pacarnya. Tapi kakak tidak berani berteriak keras. Akhirnya membuat pacarnya menemukannya dalam waktu 5 hari. Di sini, Zainab telah menghabiskan lebih dari setengah dari $1 juta miliknya. Dia tidak menyangka putra dari keluarga kaya akan segera menikah. Semakin Zainab berpikir, semakin dia patah hati, semakin dia menangis. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Samet melihat bahwa nyonya itu berpikir untuk menyerah dan langsung menuangkan air padanya dan bertanya, "Apakah Anda masih ingin kembali ke hari-hari sengsara seperti sebelumnya? Tolong bangunkan aku sekarang." Diairi dengan air dingin, Zainab mendapatkan kembali keinginannya untuk bertarung.
dia bertekad untuk membuat Onur mencintainya lebih dari pacarnya. Di sini dia langsung menerima telepon dari Onur. Onur ingin mengajak Zainab makan dan membicarakan detailnya. Dia menyuruhnya untuk menunggunya, segera dia akan datang menjemputnya. Ketika kedua orang itu menutup telepon, mereka sangat bersemangat. Sebelum pergi, Samad memberitahu Zainab bahwa Onur mengenal para wanita itu. Katakan pada Zainab untuk menjadi seperti wanita bangsawan. Begitu mereka bertemu, Onur mengeluarkan surat dengan hadiah kemenangan dan memberikannya kepada Zainab. Melihat jumlah 2,5 juta di surat itu, Zainab mengira Onur ingin memberikannya kepadanya. Siapa yang mengira Onur akan berkata, "Saya tahu Anda tidak keberatan dengan jumlah kecil ini, jadi saya memberikan uang itu ke panti asuhan." Zainab tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa sekarang. Melihat dia sudah datang, Zainab hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, "Ini bukan apa-apa bagi saya, tetapi bagi anak-anak itu bisa mengubah masa depan." Melihat Zainab yang berpura-pura kuat di luar, tangannya gemetar saat memegang cek itu. Nah, ini sudah berakhir. Sesampainya di panti asuhan, Zainab melepaskan statusnya sebagai wanita dan bermain dengan anak-anak. Gambar inilah yang menyentuh hati Onur. "Karena tunangan saya selalu sombong." Dua orang mengendarai skuter. Begitu saja, mereka menghabiskan hari yang bahagia. Pacarnya menghabiskan sepanjang hari mencarinya kemana-mana. Pada akhirnya karena belum waktunya untuk tidak bertemu dengan Zainab. Berkat sumbangan ke panti asuhan, Zainab menjadi terkenal. Tunangan Onur melihat foto Onur bersama Zainab dan meminta penjelasannya. Onur takut pacarnya akan membatalkan pernikahan. Ayah mertuanya tidak akan membantunya lagi. Dan orang yang memposting foto ini adalah saudara tiri Onur. Neslihan sangat ingin menyakiti saudaranya. Karena dengan begitu, ayah tidak akan menyerahkan posisi CEO itu kepada Onur lagi. Zainab melihat artikel itu dan sangat terburu-buru. Begitu dia dilihat oleh seseorang yang dia kenal, hidupnya akan berakhir. Tapi Neslihan ingin menyembunyikan saudaranya dan Zainab. Selama pesta, dia meminta ayahnya untuk mensponsori Lisa 1 juta. Begitu saja, Zainab mendapat 1 juta lagi dari uangnya sendiri. Badai keluarga juga telah resmi dimulai. Keberuntungan benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ayah Onur memberi gadis ini 1 juta lagi. Kali ini tidak hanya mendapat lebih banyak uang tetapi juga mendapat bantuan diam-diam dari saudara perempuan Onur. Sejak hari kakaknya bertunangan dengan Phyllis, Neslihan dan ibunya cemas. Mereka takut warisan keluarga di masa depan tidak ada lagi bagian untuk ibu dan anak mereka. Tapi Neslihan adalah bit Zainab hanya berpura-pura. Jika gadis itu bisa bersama kakaknya. Ketika ayahnya mengetahui kebenaran, saudara laki-lakinya juga tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi kekayaan keluarga. Di sisi ini, Onur berusaha keras menjelaskan kepada pacarnya. Mengatakan bahwa seseorang ingin merusak pernikahan kami, jadi mereka mempermasalahkannya. Phyllis berpikir sejenak bahwa dia benar. Lagi pula, ada banyak orang yang melihat Onur. Sangat cepat, keduanya baik lagi. Di sisi lain, Zainab mendapat 1 juta lagi dan mengira dia berinvestasi di tempat yang tepat. Lagi pula, tidak ada yang namanya investasi apapun yang hanya dalam beberapa hari menjadi 2 kali lipat. Malam itu, Zainab bersiap pergi ke pesta Onur. Saat kedua bersaudara itu melihat Zainab, mata mereka terbelalak. Samad juga membayar 3 aktor untuk berakting dengan Zainab. Dia berpikir bahwa Onur akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Siapa sangka Onur sama sekali tidak memperhatikan Zainab. Melihat rencana malam ini akan gagal, Zainab mendekati Onur. Adik laki-laki Onur melihat niat Zainab dan membuat adiknya mabuk. Dia kemudian meninggalkan saudaranya ke Zainab, mundur untuk hidupnya. Onur juga tidak muda. 3 anak ibu tiri semuanya berencana bersamanya. Larut malam, Zainab membawa Onur ke rumahnya. Setelah duduk, keduanya berbicara lagi. Onur memanfaatkan waktu mabuknya untuk mengungkapkan perasaannya. Dia berkata bahwa tidak ada yang pernah membuatnya merasa senyaman Zainab. Tentu saja Zainab juga sangat baik. Dia mengerti bahwa sesuatu yang diperoleh dengan terlalu mudah tidak akan dihargai. Melihat pernikahan sudah dekat tapi masih belum ada pergerakan, ibu tiri pun bergegas. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta besar malam ini untuk mengundang Zainab. Tapi pacar Zainab diberitahu, "Dapur tidak penuh malam ini, Anda harus datang bekerja sebagai karyawan." Sang pacar akhirnya membalas dendam pada Zainab. Phyllis melihat calon ibu mertuanya mengadakan pesta untuk saingan cintanya dan sangat tidak puas. Saat ini, Zainab mengenakan jubah arogan muncul. Sejak malam itu, Onur memiliki perasaan yang berbeda dengan Zainab. Dia berpikir bahwa dia bijaksana dan murah hati.
seorang wanita yang langka dan berharga. Ibu tiri yang ingin membuat Onur cemburu, menyuruh anaknya pergi menjemput Zainab. Dia tahu trik ini akan berhasil apapun yang terjadi. Sepanjang malam, Zainab berbicara dengan saudaranya sambil tersenyum. Kali ini Phyllis juga lega, tapi Onur berbeda. Zainab berpikir bahwa kedua tuan muda itu menyukainya. Tepat ketika keduanya sangat bersemangat, seorang pelayan mendekati mereka. Di sisi lain, Onur mengabaikan perasaan Linda dan mendekati Zainab untuk berbicara. Pada saat ini, suara yang akrab menyela. "Zainab, kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, bukan?" Kata-kata segera menarik semua orang. Akankah Zainab terungkap? Mari kita tunggu bagian selanjutnya.